Kami, surga dan apa yang di dalam surga itu buat orang yang ahli la ilaha illallah. Orang yang ahli itu suka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, senang dengan kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ada satu hadis yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, yunadi munadin min tahtil arsh. Ada panggilan atau seruan, orang yang menyeru dari bawah arasy. Seruannya, ayyuhal jannah wa kullu ma fihi minan ni'am liman anta. Pertanyaannya begini, yang menyeru, hai surga dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Surga dan semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Liman anta. Ini buat siapa ini? Surga kamu itu buat siapa? Dan kenikmatan yang ada di dalammu itu buat siapa? Maka dijawab, ya, kullu ma fiha, yang ada di dalam surga, nahnu li ahli la ilaha illallah. Kami, surga dan apa yang di dalam surga itu buat orang yang ahli la ilaha illallah. Orang yang ahli itu suka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, senang dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wala natlubu illa li ahli la ilaha illallah. Kami tidak mencari kecuali orang yang memang ahli la ilaha illallah. Orang ahli la ilaha illallah itu yang dicari. Wala yadkhulu alaina illa ahla la ilaha illallah. Dan tidak akan masuk ke dalam kami, ke dalam surga ini, kecuali ahli la ilaha illallah. Tuh. Wa nahnu muharramuna ala man lam yaqul la ilaha illallah. Dan kami diharamkan atau tidak diperbolehkan menerima orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah yang diamalkan oleh kita semua, para ahli thariqah, itu adalah luar biasa. Sampai surga mengatakan semua kenikmatan yang ada di dalam surga miliknya ahli la ilaha illallah. Dia tidak mencari kecuali orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Dan orang yang tidak mengucap la ilaha illallah tidak diperbolehkan masuk ke dalamnya. Tuh. Kemudian la yudkhiluni illa man ankara la ilaha illallah. Tidak masuk, ya, kata neraka ini kata neraka lagi. Nerakanya ngomong la yudkhiluni illa liman ankara la ilaha illallah. Tidak akan masuk ke dalamku, ke dalam neraka, kecuali orang yang ingkar dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau surga tempatnya orang yang suka mengucap la ilaha illallah, kalau neraka tempatnya orang-orang yang ingkar dengan kalimat la ilaha illallah. Wala atlubu illa liman kadzdzaba bila ilaha illallah. Dan aku tidak mencari kecuali orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang mendustakan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti kita harus mempercayai dengan segala apa yang ada pada Allah, sifat-sifat Allah, afalnya Allah, kekuasaan Allah, harus mempercayai. Bukan kita bilang la ilaha illallah tapi tidak percaya.
semua dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana haramun ala man qala la ilaha illallah, kata neraka, aku ini haram bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak akan masuk ke dalam neraka. Wala amli'u illa liman jahada la ilaha illallah, dan tidak akan memenuhi aku neraka ini kecuali orang-orang yang membangkang dengan kalimat la ilaha illallah, menyombongkan diri dengan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Lalu apa dikatakan ini? Faji'u rahmatullahi wa maghfiratuh, datanglah rahmat Allah dan maghfirahnya. Datang rahmat Allah dan maghfirahnya. Kemudian dia mengatakan, ana li ahli la ilaha illallah. Rahmatnya Allah, ampunan Allah juga mengatakan, ana li ahli la ilaha illallah. Aku adalah buat orang yang ahli mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Al-jannatu mubahatun liman qala la ilaha illallah. Surga itu diperbolehkan buat orang yang membaca atau mengucap la ilaha illallah. Wan naru muharramatun ala man qala la ilaha illallah, dan neraka diharamkan bagi orang yang mengucap la ilaha illallah. Kemudian wal maghfiratu min kulli dzambin di ahli la ilaha illallah, dan ampunan dari segala dosa itu adalah bagi ahlu la ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala la ilaha illallah sab'ina alfan bari'a minan nar. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah 70.000 dibaca, 70.000 dia membaca la ilaha illallah, orang ini terbebas dari neraka. Bagaimana cara membaca 70.000? Kita duduk, kapan selesainya? Kalau sekali duduk, ya tidak harus sekali duduk. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang bagus bacanya ya, la ilaha illallah. Kalimatnya, la-nya itu panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibaca satu hari dapat berapa, kemudian hitung. Setelah 70.000 selesai, kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan zikirku sebanyak 70.000 kali ini ya Allah sebagai tebusan bagiku dari api neraka, untuk membebaskan aku dari api neraka. Nah, dalam kitabnya Syekh Jalaluddin itu diceritakan ada dua orang ulama, dua orang kiai itulah ya, dua orang alim yang dia sudah membaca kalimat la ilaha illallah ini 70.000 kali sesuai dengan apa yang telah dia baca di dalam hadis, baca 70.000 kali. Satu saat mereka ini, dua orang ini bersaudara, satu saat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibunya yang meninggal itu dalam keadaan disiksa oleh Allah, disiksa oleh Allah. Nah, lantas mereka ini bingung, ibunya disiksa. Ya bagaimanapun seorang anak melihat ibunya disiksa, jelas dia akan bersedih. Bersedih. Dengan kesedihannya setiap saat ini kelihatan sedih dia. Tampak sekali ini sedih. Orang-orang pun melihat bahwa si ulama ini dalam keadaan bersedih. Nah, kemudian bertemulah dengan seorang yang mengamalkan tariqah atau guru mursyidnya. Bertemu dengan seorang guru mursyid. Selama ini dia tidak percaya dengan yang namanya tariqah gitu. Nah, lalu dia berkata kepada mursyid tersebut, wahai Syekh, saya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tua saya atau ibu saya yang meninggal dunia dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berdua ini lagi bersedih.
Apa kata si guru mursyid tersebut? Bukankah Anda telah membaca zikir 70.000? Loh kok tahu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahasianya kepada dia. Apa katanya? Bukankah Anda telah membaca zikir la ilaha illallah 70.000? Iya. Kenapa? Sekarang zikir Anda yang 70.000 itu hadiahkan kepada orang tuamu yang telah meninggal. Hadiahkan pahalanya kepada orang tuamu yang telah meninggal. Maka dia pun menghadiahkan pahala itu kepada orang tuanya yang telah meninggal. Makanya setelah dia hadiahkan pahalanya itu kepada orang yang telah meninggal dunia, dia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang tuanya yang tadi disiksa itu kini telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lagi disiksa. Sehingga setelah itu dua orang yang tadinya anti atau tidak mau ikut tarekah, akhirnya dia tekun mengikuti tarekah. Itu kalimat la ilaha illallah. Innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas api neraka. Ini diharamkan. Kalau diharamkan atas api neraka berarti kan nggak masuk neraka itu ya, diharamkan. Bagi siapa? Man qala la ilaha illallah, orang yang baca la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Yang dalam baca la ilaha illallah itu hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap ridhonya Allah, bukan baca la ilaha illallah ingin dapat ini, ingin dapat itu ya. Makanya usahakan setiap hari kita membaca kalimat la ilaha illallah. Apa dari Nabi? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan mengucap la ilaha illallah. Setidak-tidaknya selesai sholat kita duduk tafakur, habis itu apa? Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan orang yang mati, lakinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang mau mati juga lakinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang mau mati itu talkinkan la ilaha illallah. Kalau mentalkinkan orang yang mau mati gimana? Kita dekatkan mulut kita ke telinga orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ucapkan pelan-pelan la ilaha illallah, akan diikuti. La ilaha illallah. Udah, jangan ngomong macam-macam kalau sudah dekat. Jadi itu aja. Bahkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang akhir kalamnya, orang akhir perkataannya la ilaha illallah itu masuk surga. Nah, pertanyaannya, begitu enaknya hanya mengatakan la ilaha illallah di akhir hayat surga. Betapa mudahnya masuk surga katanya. Memang surga itu mudah ya, bagi orang-orang yang memang beriman kepada Allah. Apakah ada syarat-syarat tertentu? Iya. Syarat-syaratnya apa? Orang yang baca la ilaha illallah ini yakin akan Allah. Jadi kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak yakin kepada Allah, hanya lisannya, itu berbeda. Namun bagi orang-orang beriman semua kan yakin kepada Allah. Cuma keyakinan itu aja yang berbeda-beda, kadarnya berbeda-beda. Ada yang keyakinannya kepada Allah kuat, ada yang keyakinannya kepada Allah ya pas-pasan. Akan tetapi yakin bahwa Tuhannya adalah Allah. Nah, kalau yang ikut-ikutan tuh gimana? Yang ikut-ikutan itu ya dia hanya ngucap la ilaha illallah, ya ikut-ikutan saja. Ini kalimat la ilaha illallah sangat-sangat bermanfaat, kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, di sini disebutkan juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ada orang yang meninggal. Kemudian setelah meninggal, laki-laki tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat amal baiknya. Walam yajid amalan khairan,
sama sekali tidak ditemukan amal baiknya. Tidak ditemukan amal baiknya. Lantas apa? Summa syaqqa qalbuhu falam yajid fi khairan. Kemudian dibelah hatinya. Dan tidak juga ditemukan kalimat la ilaha illallah, apa itu kebaikan di dalamnya. Fa fakka lihiyatahi fawajada tarfa lisanihi lasiqan bihanakihi fa yaqul la ilaha illallah fa ghufira lahu bi kalimatil ikhlas. Kemudian dibuka mulutnya dan lidahnya ini tertekan ke langit-langit. Lidahnya tertekan ke langit-langit bekas dia membaca la ilaha illallah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang tidak memerlukan hal yang berat. Orang dalam kondisi apapun bisa. Makanya dengan lisan, bukan dengan bibir. Kita bisa buktikan. Nah, kita tadi kan ketika la ilaha illallah, itu kan lidah ini terkan ke langit-langit. La ilaha illallah. Coba sekarang kita coba saja ya. Kita pegang mulut kita. La ilaha illallah. Masih bisa. Tahan giginya. La ilaha illallah. Bisa. La ilaha illallah. Bisa. Semua bisa. Dengan lisan. Tapi dengan keyakinan ya kepada Allah. Dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak burung beo. Burung beo itu juga bisa mengucap kalimat la ilaha illallah tapi tidak ada keyakinan, maka dia tidak tahu. Kita salam, dia salam juga. Assalamualaikum, assalamualaikum juga dia. Kenapa? Karena burung beo, enggak ngerti kan. Nah, la ilaha illallah ya la ilaha illallah, habis la ilaha illallah nyumpahi orang. Itu burung beo. Nah, kita jangan. Makanya kalimat la ilaha illallah yang ikhlas ya. Ikhlas dikatakan. Nah, kalau tadi dikatakan itu buat orang yang mati sedemikian rupa manfaatnya la ilaha illallah, lalu bagaimana buat yang hidup? Tentunya lebih bermanfaat buat kita yang hidup kalimat la ilaha illallah. Panjangkan ya, kalau lagi baca panjangkan la ilaha illallah, hayati sampai ke dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dirasakan betul kalimat la ilaha illallah itu ketika kita membaca hal tersebut. Kemudian dikatakan di sini man mata huwa ya'lamu alla ilaha illallah khalil jannah. Barang siapa mati dan dia mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, masuk surga. Kan la ilaha illallah itu tidak Tuhan selain Allah. Jadi kalau orang mati dan dia mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu maknanya tiada Tuhan selain Allah, dan dia sadar bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah, maka surga yang menunggu. Enak sekali ya, enak sekali. Nah, ini yang dicari oleh sebagian banyak orang. Memang orang-orang yang berjalan di jalan Allah seperti itu. Berarti bertarekah itu untuk mencari surga, bukan untuk mencari ridhonya Allah. Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam hal ini ketika cerita surga, ada orang yang bertanya, apakah surga itu kekal dan neraka itu kekal? Iya. Nah, ini orang berpikir pakai otaknya. Kalau surga kekal, neraka kekal, berarti menyamai Allah. Menyamai Allah. Nah, perlu dipahami hal ini oleh ikhwan akhwat. Kalau Allah itu kekal, kalau surga itu dikekalkan. Kekalnya karena dikekalkan oleh Allah. Begitu juga neraka. Allah itu kekal tanpa dikekalkan. Tapi kalau surga dan neraka itu dikekalkan oleh Allah buat membalas orang-orang yang berbuat baik dan berbuat jahat.
ketika hidup di dunia. Ingat loh, kekal dan dikekalkan kan beda, mukul dan dipukul kan beda. Kalau mukul itu pelaku, kalau dipukul itu yang menerima akibat dari pelaku. Ya, surga neraka itu seperti itu. Ini terkadang menjadi pertanyaan bagi mereka ini. Kekal, surga kekal, berarti sama dong dengan Allah. Berarti ini yang bertanya seperti ini adalah orang-orang yang belajar tauhid ini. Kalau tidak belajar tauhid, bagaimana tahu dia kan gitu? Bagaimana dia tahu? Tapi ingat bahwa surga itu kekalnya karena dikekalkan oleh Allah. Contoh manusia aja. Berarti Anda hidup. Iya. Kalau Anda hidup, Allah hidup, berarti sama dong. Allah itu hidup, kita dihidupkan. Allah hidup, kita dihidupkan. Nah gitu aja. Karena dihidupkan, ya juga bisa dimatikan. Karena hidup, ya nggak pernah bisa mati. Oh hidup kok. Beda kan? Beda sekali antara yang dihidupkan dan hidup. Kalau dihidupkan, itu jelas satu saat akan dimatikan. Tapi kalau yang hidup, nggak pernah mati. Siapa akan matikan? Ada. Itu satu contoh. Ya, ini pertanyaan ini bagus ya. Tanya yang sampai ke saya itu bagus. Kenapa? Saya senang kalau orang-orang demikian, berarti kan mau belajar. Jadi kalau dia mengatakan itu jangan ya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, afdhalut du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Maka dari itu doa biasanya diawali dengan hamdalah dan sholawat. Karena apa? Doa langit tidak akan dibuka sebelum dibacakan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan begitu biasanya. Hamdu yuafi ni'amahu kafi mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhi wa 'azimi sultanik. Baru minta apa yang diminta. Begitu juga diakhiri dengan salawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu supaya apa? Doa nyampai kepada Allah. Jadi manfaat daripada la ilaha illallah itu luar biasa. Apakah la ilaha illallah itu juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya? Iya. Nabi sendiri bersabda, afdalu ma qultu wa ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seabdal-abdal yang aku ucapkan diucapkan oleh wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Artinya apa? Nabi-nabi sebelumnya juga mengucap la ilaha illallah. Tuh. Kemudian Nabi juga bersabda, as'adan nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw bi nafsihi. Jadi beruntunglah orang-orang yang akan dapat syafaat kata Nabi hari kiamat. Yaitu siapa? Orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari jiwa yang paling dalam. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ikhlas dari hati yang paling dalam. Ini sekedar menyampaikan kepada kita sedikit tentang la ilaha illallah supaya lebih semangat kita untuk berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapatkan kebaikan bukan saja di akhirat, di dunia kita mendapatkan kebaikan dan ridho Allah dan manfaat, dan di akhirat kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.